Halo, jumpa lagi semuanya di channel ini, Anson Prima Channel. Channel yang berisikan info-info produk dari PT Anson Prima Chemical. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menjadi subscriber dari channel ini. Kali ini kita akan membahas salah satu produk dari PT Anson Prima Chemical, yaitu manganese fosfat. Produk ini banyak digunakan di industri otomotif, oil and gas, dan juga dalam pembuatan ball and nut. Fungsi daripada manganese phosphating adalah membentuk lapisan manganese kompleks yang mempunyai fungsi yang pertama yaitu meningkatkan daya tahan karat atau corrosion resistant. Yang kedua, membuat daya lubrikasi atau self lubrication. Yang ketiga, sebagai anti gelling. Kita bahas yang pertama sebagai anti karat. Sebagaimana produk-produk metal pretreatment yang lain seperti iron fosfat, zinc fosfat, begitu juga dengan manganese fosfat ini. Yang paling utama dia mempunyai pokok fungsi sebagai anti karat atau meningkatkan daya tahan karat. Dan di antara ketiga jenis metal pretreatment tadi itu, manganese phosphating ini mempunyai daya tahan karat yang paling bagus. Kelebihan daripada manganese phosphating ini, selain sebagai anti karat, adalah membuat daya lubrikasi menjadi lebih baik. Kenapa bisa terjadi self lubrication pada proses manganese phosphating ini? Ini disebabkan karena manganese phosphating tersebut mempunyai sifat ya, apabila dua manganese fosfat, molekul manganese fosfat berkontak, itu bersentuhan atau terjadi friksi, gesekan, itu semakin lama dia akan menjadi permukaan manganese fosfatnya itu menjadi licin, sehingga ujung-ujungnya adalah mengurangi kehausan. Kemudian ada lagi yang sebagai anti gelling. Nah, kita bahas dulu. Gelling itu apa? Gelling adalah salah satu bentuk kehausan atau wear dalam bahasa Inggrisnya yang disebabkan oleh adanya daya lekat dua benda yang bersentuhan, di mana pada saat bersamaan mendapat tekanan yang sangat besar. Karena adanya gesekan dan daya lekat dari dua benda yang saling berkontak tadi, bisa terjadi robekan atau tear dan juga perubahan struktur benda di bawah permukaannya. Peristiwa gelling ini sering ditemui pada benda-benda yang saling berkontak, tetapi tidak mendapat lubrikasi yang cukup. Maka oleh sebab itu, fungsi daripada manganese phosphating ini adalah seperti tadi, membuat lapisan pada logam yang bisa membantu daya sliding atau daya gelincir benda, sehingga dua benda yang berkontak tadi licin, efeknya adalah mengurangi kehausan dua benda tadi yang saling berkontak. Flow proses manganese phosphating biasanya terdiri dari satu, degreasing untuk menghilangkan minyak, yang kedua, water rinsing untuk membersihkan sisa-sisa minyak tadi, yang ketiga, acid pickling untuk membersihkan karat bila ada karat pada benda tersebut, yang keempat, dibilas air lagi atau water rinsing, yang kelima, proses manganese phosphating itu sendiri. Terus yang keenam, water rinsing lagi. Yang ketujuh, post treatment. Nah, post treatment ini bisa berupa oil anti karat, kemudian grease, atau juga ada beberapa manufaktur yang finalnya itu di painting. Bahan-bahan yang diperlukan dalam proses manganese phosphating ini, yang pertama, tentu saja air proses. Yang kedua, larutan manganese fosfat itu sendiri.
sebagai larutan utama. Kemudian yang ketiga, neutralizer yang berfungsi untuk menurunkan nilai free acid atau asam bebas. Kemudian yang keempat, kita perlu steel wool. Steel wool yang digunakan pada saat aging larutan, di mana sebagai larutan yang pertama kali kita buat atau make up awal harus di aging dulu. Fungsi daripada penambahan steel wool pada proses aging larutan adalah meningkatkan nilai iron content pada larutan. Karena apabila kita tidak memakai steel wool, artinya setelah kita tambah manganese fosfat langsung dipakai, nanti yang terjadi adalah besi itu akan di-etching oleh manganese fosfat tadi, yang disebut dengan over etching, karena dia memakan permukaan besinya itu terlalu banyak. Nah, penambahan steel wool tadi sehingga memenuhi nilai iron content-nya, mencegah hal itu terjadi. Perlu diinformasikan bahwa faktor air proses dalam proses manganese phosphating ini sangat berperan ya untuk menghasilkan produk yang bagus. Sebenarnya kita rekomendasi untuk proses manganese phosphating ini sebaiknya menggunakan air demin water atau demineralized water. Kalau nggak ada, mungkin bisa pakai RO water atau reverse osmosis water. Atau kalau nggak ada juga bisa pakai air isi ulang yang bagus, air gunung gitu ya. Karena bila kita menggunakan air yang kurang bagus, misalnya nih air yang mengandung kesadahan, seperti air sumur atau air kawasan di mana industri itu berada di pesisir pantai gitu, yang biasanya airnya sadah. Nanti hasil prosesnya juga tidak akan bagus, cenderung atau potensi untuk membentuk karat dan prosesnya tidak stabil. Poin-poin penting dalam proses manganese phosphating ini, yang pertama, panasan air sampai dengan suhu 50 derajat, baru kemudian masukkan manganese phosphatingnya. Kemudian setelah dimasukkan manganese fosfatnya, kita panaskan terus sampai suhu 70 derajat. Kemudian kita masukkan steel wool-nya. Setelah masuk steel wool, itu kita maintain ya, kita jaga selama 1 jam di suhu sekitar 70-80 derajat sampai nanti semua steel wool itu larut. Pada proses kali ini kita pakai steel wool-nya itu sejumlah 1,5 sampai 1,6 gram. Setelah 1 jam, steel wool-nya udah larut semua, baru kemudian temperaturnya kita naikin lagi sampai ke 90 derajat. Pada sekitar suhu 85-90 derajat itu, kita mulai checkpoint, dan biasanya di make up awal larutan itu nilai free acid-nya itu pasti di atas 2. Nah, di sana kita perlu penambahan neutralizer. Pada proses make up awal larutan manganese phosphating, kita membutuhkan neutralizer sejumlah 16 gram per liter. Masukkan pelan-pelan, jangan langsung 16 gram langsung masukkan, tapi pelan-pelan saja sambil diaduk supaya bisa larut lebih sempurna. Nah, pada akhir dari pelarutan neutralizer tadi, nilai pH-nya turun, tetapi nanti akan terjadi timbul dedak ya. Nah, ini sangat dipengaruhi oleh kualitas air proses yang kita pakai. Semakin bagus air proses, maka semakin sedikit dedak yang ditimbulkan oleh proses neutralisasi tadi. Begitu juga sebaliknya, semakin kurang bagus atau kurang baik air prosesnya akan semakin banyak terjadi endapan atau dedak tadi. Nah, sebelum mulai proses dengan barang atau sampel yang kita pakai,
dedek yang terbentuk tadi itu kita saring dulu, pisahkan dulu lah gitu. Kemudian kita ambil yang beningnya untuk dipakai proses. Untuk lebih jelasnya, kita ikuti video berikut ini yang menjelaskan step by step proses manganese phosphating. Oke, kita mulai proses manganese phosphatingnya. Yang pertama, masukkan air sebanyak 860 gram. Di sini kami pakai air aqua ya, supaya meminimalkan faktor-faktor buruk dari air. Kemudian mulai dipanaskan untuk meningkatkan temperatur menjadi 50 derajat, di mana pada saat suhu 50 derajat tercapai, maka larutan manganese fosfat kita masukkan. Kemudian kita pasang termometer untuk memantau suhu. Nah, saat suhunya sudah mencapai 50 derajat, kita masukkan manganese fosfat yang sudah kita timbang sebanyak 140 gram. Ketika temperatur sudah mencapai 70 derajat, kita masukkan steel wool sejumlah 1,5 gram. Steel wool ini kita biarkan bereaksi selama 1 jam untuk proses aging. Suhu dijaga antara 70 sampai 80 derajat Celcius. Ketika suhu mencapai 89 derajat, kita masukkan netralisernya untuk menurunkan nilai free acid. Ini kita sudah timbang, netralisernya sebanyak 16 gram, dimasukkan pelan-pelan supaya bisa larut sempurna. Dan setelah larutannya mencapai temperatur 90 derajat, kita akan melakukan pengecekan point control larutan. Yang pertama kita cek adalah nilai free acid atau asam bebas. Ambil 10 ml sampel, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian ditetesi indikator BPB bromo phenol blue 5 tetes. Warna larutan berubah menjadi yellow atau kuning dan akan kita titrasi dengan menggunakan reagent NaOH 0,5N sampai warnanya berubah menjadi abu-abu atau grey. Banyaknya reagent NaOH 0,5N yang dipakai dalam mililiter menunjukkan nilai Fa. Nah, ini sudah berubah warna menjadi abu-abu, keunguan. Ternyata reagent yang dibutuhkan sebanyak 2 mili, berarti nilai Fa-nya adalah 2. Kemudian kita lanjutkan untuk mengecek nilai total acid menggunakan indikator PP atau phenolphthalein
kita tetesi 5 tetes. Lanjutkan titrasi menggunakan reagent NaOH 0,5 sampai terjadi perubahan warna menjadi pink. Kemudian kita baca jumlah reagent yang dipakai. Nah, di sini pengambilan reagent kedua sebanyak 2,5 di jumlah yang sebelumnya 10 mili, jadi total 12,5 mili. Yang artinya nilai total acid adalah 12,5 poin. Kemudian kita lanjutkan untuk melakukan pengecekan iron content menggunakan reagent H2SO4 50% dan dititrasi dengan menggunakan reagent KMnO4 0,18N. Diambil sampelnya sebanyak 10 mili. Kemudian ditambahkan H2SO4 50% sebanyak 20 tetes. Kemudian dititrasi dengan KMnO4 0,18N. Kemudian dititrasi sampai terjadi perubahan warna menjadi warna pink. Ini warnanya sudah pink, kita stop titrasinya. Kita cek jumlah KMnO4 yang dipergunakan, yaitu sejumlah 2 mili. Berarti poin iron contentnya adalah 0,2 poin. Setelah kita cek semua poinnya, sampel siap kita masukkan ke dalam larutan. Kita proses selama 15 menit dan suhu dijaga di antara 90 sampai 98 derajat Celcius. Setelah 15 menit, kita angkat sampelnya, kemudian dibilas dengan air. Kelihatan hasil prosesnya sudah bagus, abu-abu gelap. Dan ini besi yang kita tidak proses, besi asalnya. Oke, itu aja video kali ini mengenai proses magnet phosphating. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.